alasannya kami bukan di majelisnya, terus majelisnya juga terus itu materi, ya, tidak bisa kami sampaikan. Aziza sempat komunikasi dengan Arhan Kak Aziza? Mau Pesannya kesini. apa sih Aziza, dukungan Arhan gimana cara? Apa sebenarnya yang menjadi alasan dari retaknya rumah tangga pasangan Pratama Arhan dan Azizah Salsa? Pertanyaan itulah yang sempat mengganggu benak publik. Mengingat secara tiba-tiba, putusan cerai telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tiga Raksa secara fair stake. Dan kini, polemik penyebab tandasnya rumah tangga pasangan muda itu akhirnya terkuak di publik. Ya, telah bocor ke media sosial secari kertas yang diduga memuat isi gugatan sang pesepak bola, hingga membuatnya tak mampu lagi mempertahankan rumah tangga. Dan dalam surat itu tertulis, pada awalnya rumah tangga yang dijalani oleh pemohon dengan termohon berlangsung harmonis. Namun, semenjak bulan Januari tahun 2024, rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah. Sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sukar untuk diatasi hingga sekarang. Alasannya kami bukan di majelisnya, terus majelisnya juga terus itu materi, ya, tidak bisa kami sampaikan apa yang jadi alasan-alasannya, ya. Agenda saja yang kita pegang, agendanya saja. Agak kaget ya pasti. Betul ya, kita sangat kaget banget ya. Agak kaget, kayak kami kira memang udah apa sih namanya yang berlalu bukan berlalu, tapi ternyata memang mungkin ini udah keputusan yang terbaik yang diambil sama Arhan sama Zizi gitu ya Kak. Jadi memang yang kita bisa lakukan ya emang udah terbaik buat mereka berdua gitu. Lebih lanjut, surat itu juga memuat faktor-faktor utama terjadinya perselisihan yang mereka disebut-sebut berjalan terus-menerus dan sukar diatasi. Diduga, penyebab semua itu adalah 1. Komunikasi antara pemohon dengan termohon tidak baik-baik saja. Termohon tidak pernah mendengarkan perkataan pemohon, tidak nurut dan tidak searah, yang mengakibatkan pertengkaran yang terus-menerus. 2. Perbedaan visi dan misi rumah tangga yang tidak bisa dikomunikasikan antara pemohon dengan termohon. 3. Rasa tidak percaya antara yang satu dengan yang lain dan masih sama-sama egois, sehingga sering memicu pertengkaran terus-menerus. Yang Umi mau Aziza maksudnya. Aziza sempat komunikasi dengan Arhan Kak Aziza? Mau Pesannya kesini. apa sih Aziza, dukungan Arhan gimana cara nenangin kamu gimana Aziza? Arhan sama Zizi itu kayaknya udah nggak match kali ya, jadi informasinya Arhan kayaknya talak Zizi gitu kan ya. Di dalam unggahan berisi surat tersebut, turut terkuak pula bahwa sejatinya Arhan dan sang istri sudah tinggal di kediaman yang berbeda, alias pisah rumah, sejak bulan September tahun 2024 silam. Dan surat itu menjelaskan pula bahwa pada bulan September tahun 2024 adalah puncak pertengkaran antara pemohon dan termohon, terjadi yang menyebabkan pemohon dan termohon berpisah rumah. Hingga saat ini, pemohon pergi meninggalkan termohon, sehingga semenjak saat itu, pemohon dan termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami dan istri. Dulu sih Arhan sama Zizi itu kayaknya pasangan ghost couples banget gitu ya Kak. Sampai akhirnya apa sih namanya kejadian kayak gini tuh kayak sedih banget sih gitu buat mereka berdua. Ya, Mungkin kita memang kita prihatin juga, mungkin ini keputusan yang udah terbaik diambil sama Arhan sama Zizi. Kita sih berdua memang berdoakan yang terbaik aja sih buat Arhan sama Zizi gitu. Miris memang semua ini harus terjadi di usia pernikahan mereka yang dapat dikatakan masih seumur jagung. Terlebih lagi,
keputusan Verstek dari majelis hakim harus jatuh, kala keduanya baru saja merayakan ulang tahun pernikahan yang kedua. Dan mirisnya lagi, pihak keluarga sebenarnya pernah mencoba untuk menyatukan mereka berdua. Namun apa mau dikata, upaya itu harus berakhir sia-sia. 7. Bahwa benar, pihak keluarga sudah mencoba untuk mendamaikan demi menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak pernah membuahkan hasil. Kita sempat dengar usaha dari keluarganya itu untuk mencoba untuk menyatukan mereka juga, tapi pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Ya alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur. Ya alhamdulillah, terima kasih. Ya Mas ya, saya mau jalan dulu ya, makasih ya. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Tak dapat dipungkiri, kabar kandasnya pernikahan Pratama Arhan dan Azizah Salsa kini telah menjadi topik hangat perbincangan jagat maya. Alih-alih iba, masyarakat justru mendukung keputusan oleh Arhan. Dan bukan itu saja, belakangan justru menjamur sebuah tren bertajuk menggatal ke Pratama Arhan di media sosial. Di mana lewat tren itu, kaum hawa berlomba-lomba mengirimkan pesan romantis kepada sang punggawa tim nasional. Dengan harapan, Pratama Arhan akan meminang mereka. Apalagi, langkah itu telah mendapatkan dukungan dari selebritis Bunda Korla. Nah, Arhan kan sekarang udah janda. Udah duda. Duda, muda, ganteng, tampan, gagah, dan endes pastinya. Ya udah. Toh juga dia bekas istri yang cantik, pernah punya istri yang cantik. Ya kan? Ya udah, buat janda-janda yang janda generasi baru yang sekarang ini. Bunda kan generasi lama, kalian kan janda generasi baru, ya. Kalian generasi yang bukan di masa Bunda, kalian generasi baru. Ya udah, saya tangkap. Cari apa simpatiknya dia nih buat janda-janda dari semua kalangan. Anak-anak gadis, ya. Anak-anak gadis, perawan-perawan, ya. Duda muda terpampang di depan kalian. Ya udah sana, dia kan udah duda ganteng, ya kan? Ya udah, cewek-cewek cantik, ya, anak-anak Bunda yang cantik, yang soleha, tunjukkan kecantikan kalian di depan dia, di depannya Arhan. Sekarang dia bebas. Arhan itu bukan tipe itu anak Bunda itu. Bukan tipe Bunda itu. Ambillah sama kalian yang janda-janda muda. Dia kan sekarang duda. Ya udah, bebas dia sekarang. Ya udah, kan cari perhatian sama dia. Tuntutlah dia. Ya Allah Tuhan. Sungguh disayangkan memang, salah satu pernikahan terpopuler tanah air kini harus kandas di tengah jalan. Arhan dan Azizah sudah resmi bercerai lewat putusan Verstek. Tanda berakhirnya sebuah kisah cinta yang selalu diterpa ombak besar cobaan tak berhenti.
Bahkan dari awal terucapnya ikrar ijab kabul, dugaan dan sentilan miring sudah datang menyapa. Mengingat pernikahan mereka diduga tidak didasari oleh rasa cinta, melainkan hasil dari campur tangan ayah Azizah, Andre Rosiade. Isu itu sendiri terus dibantah oleh Andre. Namun apapun yang ia ucapkan terus diragukan. Apalagi Azizah diduga sempat tidak membuka hati untuk Arhan. Sebesar apapun upaya Arhan menunjukkan cinta, semua tampak sia-sia. Ya intinya kan ini kita punya menantu, anak ya. Tanpa perlu melihat status apakah ini pemain nasional atau apapun pekerjaannya, ya tentu ini sudah jadi anak. Betul gitu. Jadi waktu memilih menantu ya kita nggak milih apakah ini aset bangsa, pemain nasional, yang penting serius ingin membangun rumah tangga dengan anak kami, dan serius ingin jadi imam yang baik bagi anak gitu loh. Jadi bukan lihat ini pemain bolanya, mereka sudah bahagia, tenang, suami berkarir, istri mensupport, istri mendampingi. Udah, kita sebagai orang tua tentu tinggal mendoakan. Alhamdulillah mereka sudah happy, bahagia, ya kami mendoakan. Maksudnya mau nikah sama ya? Insyaallah. Iya kan, maksudnya emang pengen nikah muda. Soalnya dulu aku tuh pengen banget nikah muda nggak kesampean. Aku nggak ada tapi ya udahlah, udah ketemu jodohnya ya kan, udah terlanjur ya kan. Ini anak serius. Lalu kedua, orang tuanya mengizinkan. Yang ketiga ya kita lihat ini anak bekerja dari bawah. Anak ini bekerja keras dari bawah untuk mengejar mimpinya. Yaitu. Nah, apa titipannya ya jelas. Kita ingatkan setelah menikah kamu nih imam di keluarga. Ya, tolong jadi imam yang baik. Sholat jangan lupa. Ya, ibadah yang benar sama Allah. Tolong jauhi larangan Allah. Entah hal apa yang kini memenuhi pikiran Azizah Salsa. Apakah rasa kecewa melihat rumah tangga harus kandas, atau justru sebaliknya, ia kini merasa lega? Hingga kini belum ada yang tahu secara pasti. Namun yang pasti, belakangan Azizah tengah disorot akibat bermain olahraga padel bersama sang mantan kekasih. Belum lagi, informasi itu kemudian difabrikasi oleh seorang pengguna media sosial hingga membuat Andre Rosiade habis terbakar emosi. Pokoknya pulang duluan. Adiknya gimana? Emang suka banget olahraga? Suka. Gimana sih? Alhamdulillah suka. Tadi apa nih yang dirasakan selama main pedal ya mungkin? Capek, mau pulang. Makasih ya. Gimana? Kenapa? Arhan datang nggak? Nih, nemenin Arhan nggak sih? Oh ma, dari Arhan dari ya? Iya. Iya, makasih Jiza. Laporan gimana Kak Jiza? Laporan sejauhnya gimana Kak Update Jiza? laporannya Jiza. Didoakan saja. Cuma satu yang telepon atau Sudah gimana? gue yang ketangkep. Sudah minta maaf loh Jiza sedikit. Ya, makasih ya. Ceweknya, istrinya. Enggak percaya, enggak mungkin, enggak. Lu tanya mereka, enggak. Jadi kita menguji nih yang kacamata ini. Itu rumor, Ya, tuduhan yang berkacamata ini ya. Ya, supaya nanti Azizah yang akan melaporkan melalui pengacaranya ya supaya clear. Ya,
Sekali-sekali harus ada pembelajaran. Saya bersyukur karena saya masih mempunyai orang tua yang mendukung saya, mensupport saya. Menurut saya itu adalah suatu berkat ya dari Allah. Saya masih disupport sama orang tua saya. Jadi menurut saya orang-orang yang bilang saya dibacking orang tua itu mungkin ya alamiah. Sementara itu, perceraian Azizah Salsa dan Pratama Arhan sebenarnya belum berkekuatan hukum yang tetap. Ya, terhitung 14 hari dari jatuhnya putusan Verstek, pihak Azizah sejatinya masih memiliki kesempatan untuk mempertahankan keluarga dengan cara mengajukan perlawanan terhadap putusan cerai. Entah keputusan apa yang akan diambil Azizah ke depan. Karena bila ia tidak mengajukan keberatan, Arhan akan segera mengucap ikrar pengucapan talak. Berarti sudah bercerai ya Pak ya? Iya, sudah. Belum. Ini kan baru dikabulkan untuk pengucapan ikrarnya. Kalau cerai talak, berarti kan nanti ada pengucapan ikrar. Itu salah satu eksekusinya untuk pengucapan. Dia baru diizinkan untuk cerai talak, mengucapkan ikrarnya. Ya. Jadi belum, masih ada waktu 14 hari ke depan untuk mengajukan perlawanan gitu ya. Nanti ada panggilan, kalau dia tidak mengajukan perlawanan, bercek atau apa, ya, nanti akan ada BHT, berkekuatan hukum tetap, baru nanti akan ditetapkan sidang ikrarnya kapan, itu ya. Seandainya tidak ada perlawanan dari pihak Ya maka berkekuatan hukum tetap dalam waktu 14 hari ke depan, itu aja ya. Itu kan umum ya. Kalau dia melakukan berarti kan ada panggilan untuk pemberitahuan mengenai perlawanan. Kalau putusan selesai, lawannya adalah bercek. Kalau hadir dua-duanya banding, kasasi ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.